15 pahala berhubungan suami istri. Menurut Islam, bagi sepasang suami istri sebagai bagian dari keutamaan menikah dalam Islam, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal. Bagi yang sudah menikah, terkadang berhubungan suami istri terhalang oleh beragam hal. Misalnya bagi yang bekerjanya berjauhan dan tidak bertemu setiap hari. Bagi yang sangat sibuk, mungkin hal itu menjadi ujian untuk tetap meningkatkan kasih sayang antara keduanya. Tentunya hubungan suami istri harus tetap dijadwalkan untuk dilakukan, sebab bisa menjadi perekat rumah tangga atau kunci rumah tangga bahagia, dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri. Nah sobat, agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, berikut 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam. 1. Dinilai sebagai sedekah. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Keluarga bahagia menurut Islam didapat jika saling menyayangi sesuai hadis tersebut. 2. Membersihkan jiwa. Ukail Al-Hamil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." 3. Mendapat pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara. Kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa sendau gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan salat malam harinya. H.R. Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. 4. Memenuhi hak suami istri. Nabi Muhammad bersabda, "Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya, andaikan suami meminta dirinya. Padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia istri tetap tidak boleh menolak." 5. Jalan ke surga. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Qs. An-Nisa ayat 114. 6. Pahala seperti korban. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam." 7. Didoakan malaikat. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah. HR. Bukhari No. 881, Muslim No. 850.
8. Jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. HR, Bukhari nomor 5193, dan Muslim nomor tahun 1436. 9. Membahagiakan diri dan hati. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya. Karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. 10. Membuat hati sejuk. Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam salat. HR, Ahmad, Al-Nasai, Al-Tabarani, Al-Baihaqi. 11. Pahala kasih sayang. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Ketahuilah, hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis At-Tirmidzi. 12. Menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. At-Tirmidzi. 13. Pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala terus mengalir ya sobat bagi suami istri yang berhubungan badan. Sebab hubungan badan memberi kebahagiaan. Dan dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antar sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan. 14. Mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat baik itu zina mata, zina hati, dan sebagainya. Sebab apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tak butuh hal lain dari luar untuk bahagia. Cukup dengan istri atau suaminya saja. 15. Jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.